Siapa yang berhijrah ilallahi wa rasulih, kepada Allah, Allah itu di satu tempat atau bukan? Enggak. Karena Allah bukan benda, maka Allah tidak memerlukan tempat. Maka jika disebut berhijrah kepada Allah, itu bukan berpindah secara fisik. Maka ini disebut al-hijrah minal maddiyah, berhijrah dari sisi materi kepada sisi rohani. Berhijrah dari pahala kepada yang punya pahala. Bapak Ibu, saudara-saudariku, sampai kapan beribadahnya karena pahala? Mau sampai kapan kepada Allah berniaga, bertransaksi? Walaupun di Quran ada hal adullukum ala tijaratin. Betul ada di Quran. Tapi itu awal-awal turun. Awal-awal turun. Hadis ini mengajarkan apa? Siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasul, berarti siapa yang berpindah, yang gerak hidupnya untuk Allah yang maha zahir dan maha batin, berarti dia mulai beribadah itu bukan lagi karena transaksi pahala. Seandainya tidak ada ustadz yang mengatakan sholat duha melancarkan rezeki, masih sholat duha kah? Bagaimana? Saya kurang yakin. Seandainya umroh, antara umroh dan umroh itu ampunan dari Allah, seandainya tidak ada hadis itu, mungkin orang-orang tidak mau umroh. Seandainya tidak ada hadis, siapa yang duduk ba'da subuh sampai terbit matahari, maka bagi dia pahala umroh dan haji tamah sempurna. Siapa yang mau duduk? Nabi berbicara begitu kepada sahabat yang awam. Sahabat yang awam. Tapi sahabat-sahabat yang tidak awam, yang sudah mengenal Allah dengan makrifat yang dalam, mereka tidak diajarkan begitu. Jadi Nabi itu mengajari sahabat bertahap. Ada yang diberi motivasi, akhirnya mereka beramal karena motivasi. Lama-lama mereka beramal bukan karena motivasi pahala, tapi karena Allah yang nyuruh. Ciri-ciri anak kecil berbuat amal diancam dulu atau diiming-imingi dulu? Ama diancam, benar nggak? Diancam dan dua-duanya. Sudah berapa lama kita seperti itu? Perasaan masih muda aja kata Kiai Soleh ya. Sudah berapa lama kita beramal karena iming-imingan? Kalau anak sudah gede, dia sholat itu bukan lagi karena diancam atau tapi karena dia sadar. Maka anaknya disebut, kamu sudah dewasa nak. Ini yang di depan saya sudah dewasa belum rohaninya? Seandainya tidak ada ayat ala bidzikrillah tatmainnul qulub, ketahuilah hanya dengan menyebut nama Allah kalbu menjadi tenang. Seandainya tidak ada ayat ini, mungkin orang jarang berzikir kepada Allah. Karena kita ini biasa dididik seperti pedagang sama pembeli. Jarang yang dididik menjadi orang yang tulus mencintai. Nih saya nggak nanya ke bapak-bapak, ibu-ibu seneng nggak dicintai tulus? Apalagi umur udah nambah gini ya nggak?
dicintai bukan karena cantik, bukan karena kaya atau dan lain sebagainya. Kan begitu maunya, benar nggak? Itu Bapak Ibu, ini ibu-ibu saya kabarin, itu sebenarnya sifat Allah yang Allah sedikit percikkan kepada ibu-ibu. Allah itu ingin beri pelajaran, wahai hamba-hambaku. Ini yang disebut sifatul jamal, sifat keindahan atau sifat feminim. Allah itu tidak feminim, tapi disebut jamal. Apa arti jamal? Cantik, indah. Kalau saya sebut indah, cantik, itu sebutan untuk cowok atau cewek? Ada nggak cowok cantik? Begini tangannya nggak jatuh. Ya. Karena orang yang diberikan sifatul jamal, sifat indah dan cantik, ingin dicintai apa adanya, Allah ingin berkalam, wahai hamba-hamba Allah, wahai laki-laki, wahai perempuan, wahai pria, wahai wanita, cintailah aku apa adanya. Makanya Allah disebut dalam hadis Imam Bukhari, innallaha ghayurun. Allah itu maha pencemburu. Pencemburu itu laki atau perempuan biasanya? Perempuan. Makanya ujian perempuan itu selalu cemburu. Ya, benar Pak ya? Kalau kita cemburu beres Pak. Ya. Kalau ibu-ibu cemburu panjang ceritanya. Tapi bukan berarti Allah perempuan. Tapi sifat perempuan itu percikan